Siap. Silakan Ibu Evi untuk memulai. Ibu Evi, silakan. Iya, terima kasih Bu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita berjumpa lagi dengan coaching agenda. Bersama kita telah hadir Widya Suara. Yang pertama, Dr. Randus Abdul Wahab Hermain Apoteker MM, yang kami hormati. Terus yang kedua, Dr. Randus, Bapak Dr. Randus Haji Bahraun MSI. Yang ketiga, Bapak Abu Bakar Al-Madali SE MSI. Dan yang keempat, Ibu Insinyur Stince Wirianto MSI. Ya, untuk selanjutnya laporan yang telah ditunjuk. Untuk peserta, duduk siap, gerak, lapor. Peserta Latsar CPNS Angkatan 29 berjumlah 38 orang, lengkap, siap mengikuti materi. Laporan selesai. Laporan diterima, diawali dengan doa. Laksanakan. Laksanakan. Mengawali materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya kita belajar ini selama 95 menit ya. 90 menit. Iya. 95. 90. Oh ya, 90 menit. Selanjutnya kita serahkan ke Ibu Risna untuk membagi kelompok. Ya, terima kasih Bu Evi. Mohon izin Bapak Ibu pengampu materi, saya akan membagi kelas ke kelompok masing-masing. KB, mohon izin. Oke, Bu Mas Diani, boleh kita mulai? Ya, silakan Bu Stince, barangkali kita mulai saja, lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya siang ya kan, sekarang siang. Jawabnya 3 kali, siang, 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 yes. Ya, oke. Semangat pagi. Siang. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Mas Diani yang mendampingi kita dan Pak Ferdi dari BKPSDM Parigi Motong. Pertama-tama, Ibu mengajak kita semua menjatuhkan puji syukur kehadirat Tuhan karena di siang ini jam kritis. Wah, jam kritis kita masih berjumpa pada pembelajaran agenda keempat. Nah, semua senang karena kita sudah masuk di agenda keempat, artinya hari ini kita akan sama-sama belajar, ya, belajar bersama-sama di agenda keempat. Ibu ingin, ya karena kelompok yang lalu 29 Ibu mengampu juga ada ya di kelompok yang lain, ternyata bukan kelompok yang sama, ya, jadi bertambah lagi ya teman baru. Tetapi kita tidak usah berkenalan, ya, tidak usah berkenalan nanti pada saat Ibu meminta,
ya menyampaikan, langsung menyebut ya. Jadi yang disebut nama panggilanmu ya, nama panggilan kesayangan dan nilai tertinggi di MOOC ya, dengan tempat kerja di mana. Nanti Ibu akan menanyakan karena hari ini kita akan masuk pada agenda keempat, hanya 2 jam ya, tidak lama waktunya. Waktunya sangat sedikit ya, tetapi tidak usah khawatir. Kita punya waktu yang cukup panjang ke depan ya, dan kita akan bikin grup karena ini sudah grup coaching ya. Siapa ketua kelompoknya? Siapa ketua kelompok? Hadir. Siapa? Tunggu, Bu. Saya Tresna, Ibu. Oh, Tresna. Nanti bikin grup Tresna ya. Siap. Grup Ibu. coaching angkatan 29 Parigi ya. Grup coaching angkatan 29, taruh Pariginya ya, Parimo atau Parigi, pokoknya supaya dikenal karena di HP-nya Ibu banyak grup coaching. Oh, siap. Baik. Siap. Ibu mohon izin share screen. Nanti kita sambil jalan kita akan berkenalan dan kita akan berkenalan terus ya. Jadi, Ibu sudah membaca 10 orang. Ibu sekilas ya membaca sepintas ya. Ni Gusti Ayu Dwi Evayanti, ni Gusti Ayu Putu Cintia Dewi, ni Kadek Setia Lestari, ni Putu Dewi Sinarningsi. Ini mirip teman Ibu ya. Namanya ni Putu Dewi, kalau temanku Setia Ningsi, ini Sinarningsi. Ni Wayan Dewi Artini, Novita, Nyoman Tresna, Kusuma Jaya, Nyoman Warta, Rohayati, dan Sudi Lapa. Nanti yang disebut nama kesayangan saja ya, supaya Ibu bisa mencatat sini dan nilai emosi tertinggi serta di mana tempat kerjanya. Oke, baik Ibu izin share screen. Jangan lupa ya, kita bikin grup Pak Tresna karena ini penting ya, penting. Grup coaching bisa kelihatan. Ibu punya slide sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Ibu. Oke. Ya, sudah Ibu. Kita sudah masuk pada agenda keempat. Kalau agenda pertama siapa yang bawakan? Siapa yang bawa? Agustin, Ya? Ibu. Agustina. Ibu Agus. Yang kedua siapa? Ibu Niputu Dewi. Ibu Niputu Dewi. Iya, Ibu Dewi. Yang ketiga? Ibu Isnaini. Ini Ramadan. Oke, Isna ya. Jadi Ibu Agus sudah memfasilitasi tentang bagaimana menganalisis isu kan? Sudah, Bu. Sudah? Iya. Ibu. Oke. Sudah Ibu. Dengan analisis isu dan analisis penyebab, semua sudah ketemu mentor menanyakan isu-isu yang akan diangkat? Sudah? Sudah, Ibu. Masih Ibu. ada yang Saya belum? belum Ibu. Belum, Ibu. Ya, sudah. Apa untuk yang belum? Kenapa persoalan yang belum? Ibu, lokasinya kita tidak di tempat tugas Ibu, jadi tidak belum sempat ketemu dengan mentor Ibu. Lokasimu sekarang di mana? Saya di Parigi Ibu, tempat tugas saya di Kasimbar. Oh, di Kasimbar. Oke. Tidak bisa dihubungi via telepon? Bisa Ibu. Oke. Nanti setelah ini ya, setelah kita belajar ini, harus segera dihubungi karena kita tidak bisa akan maju ya, maksudnya melangkah lebih jauh kalau tanpa persetujuan mentor. Siapa lagi yang belum tadi? Siap, Ibu. Cuma siapa lagi? Ibu. Saya, Bu. Apa persoalan sama atau Sama Ibu. sama ya? Oke, Ya. kalau persoalan sama, kalau Sudi sama? Sama, Ibu. Sama ya, karena tidak ketemu langsung. Oke, jadi jalan keluarnya ya, jalan keluarnya harus ketemu apakah via telepon ya, karena mentor yang akan hadir di seminar ya, hadir di seminar tanpa persetujuan mentor itu adalah hal yang yang tidak mungkin karena mentor lebih memahami apa permasalahannya, dia yang akan mendukung bagaimana Bapak Ibu akan melakukan rancangan itu dalam aktualisasi di tempat kerja. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin perkenalkan dulu nama ya, karena kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Nama Ibu Stince Urianto, ya Marga Urianto. Ibu mendapat gelar insinyur di Institut Pertanian Bogor
dan MSI di Universitas Tadulako. Ibu lahir di Buol, bagian utara Sulawesi Tengah, cukup jauh. 5 September 64. Wah, sudah senior banget ini. Sudah senior banget di PNS. Saat ini Widyaswara Ahli Madya, pembina utama muda 4C. Alamat sekarang ini yang lalu di Tambuli, sekarang pindah di Sempati Air. Ini kantor di BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah, ini HP. HP-nya Ibu, ini emailnya Ibu. Ya. Oke. Ibu pernah dipercayakan oleh Pemda Kabupaten Buol menangani beberapa OPD. Ya, ini pengalaman Ibu, dan Ibu juga pernah menjadi dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian cukup lama, 11 tahun. Dan sekarang ini di Widyaswara Ahli Madya. Nah, kita saat ini, kenapa tadi Ibu bertanya, siapa yang mengajarkan agenda 1, ya? Bagaimana Ibu Agus mengajarkan tentang nilai-nilai bela negara, ya, karena itu harus menjadi dasar kita. Bagaimana semangat bela negara harus tertanam dengan kuat dalam hati kita. Karena itu yang akan kita pakai untuk menjadi pelayan publik, ya, pelayan publik. Adakah di tempat ini yang sebenarnya bukan hatinya mau jadi PNS, cuma karena kemauan bapak, ibu, tante, nenek, opa, oma? Adakah yang begitu? Adakah? Karena ibu pernah menemukan yang begitu beberapa kali lagi, ya. Koci ibu, wah saya ini Bu sudah 7 tahun di bank. Saya ini tidak suka jadi pegawai negeri, apalagi jadi suster. Karena itu dia jadi suster, ya, di rumah sakit. Cuma karena ibu saya mendesak. Katanya sudah capek-capek kau sekolah, ya kenapa cuma kerja di bank? Bagaimana itu ilmu sustermu bisa, ilmu perawatmu bisa berguna kalau cuma ketemu dengan lembaran uang saja? Ya, saya bilang, padahal kan yang dicari juga lembaran uang. Yang dicari juga kan lembaran uang, bukan begitu Kak? Oke. Tapi tidak usah khawatir. Kalau masih ada yang bukan hatinya mau ke PNS, nanti ibu yang kasih kuat, ya. Begitu banyak yang berkeinginan menjadi PNS, tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena kalah bersaing dalam berbagai hal, ya, dalam hal kemampuannya, sehingga Bapak Ibu, adik-adik semua adalah orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih loh, tidak gampang mengalahkan begitu banyak, ya, pesaing-pesaing. Akhirnya menang, menjadi pemenang. Nah, tadi kurang lebih ada 4 orang ya yang belum bertemu dengan mentor. Karena apa? Ini di sini penjelasan tentang isu dan cara menentukan isu. Tapi isunya sudah dicoba-coba diangkat-angkat? Sudah, Bu. Ya, Ibu, Sudah, Bu. sudah. Tapi jaringan sampai tidak di sana, di tempat mentor? Jaringan sampai, Ibu. Oh, jaringan sampai. Oke. Kalau jaringan sampai syukur. Kalau jaringan tidak sampai apa boleh buat? Harus pergi mencari mentor. Nah, itu. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini bagaimana isu yang akan kita angkat itu, ya. Yang tadi ya. Kalau agenda 1 ini menjadi di lingkaran dia yang membuat aktualisasi kita menjadi sangat baik, karena dengan nilai-nilai bela negara, wawasan kebangsaan, itu kita menjadi lebih baik. Oke. Sekarang kita lihat isu yang diangkat harus, ya, ada kata harus ya, harus terkait dengan 2 mata pelatihan ini atau yang ada di agenda 3 yang sudah diajarkan oleh Ibu Isna. Smart ASN atau manajemen ASN. Harus terkait, karena apa? Penguji akan bertanya. Ya, penguji akan bertanya dan beri memang jawabannya. Nanti kalau pertemuan berikut Ibu akan bertanya. Untuk uji coba, bagaimana kalian menjawab pertanyaan penguji. Kalau penguji bertanya, bagaimana keterkaitan isu yang saudara angkat dengan agenda 3? Bagaimana keterkaitan, ya, isu yang diangkat dengan agenda 3?
Nah, bagaimana keterkaitannya dengan manajemen ASN? Pasti sangat terkait karena Bapak Ibu adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, ya, di mana ada manajemen di dalamnya. Ya, dalam manajemen itu dari perencanaan, ya ini arti sebuah manajemen ya, dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu dilaksanakan secara utuh dalam suatu manajemen. Ya. Oke, jadi dan bagaimana smart ASN di sini keterkaitannya kalau itu terkait. Nah, kita akan cari penyebab isu. Pakai alat analisis apa cari penyebab? PKL atau anu Bu, atau PKL, USG dengan Fishbone. Fishbone. Ya, dan analisis. ingat ya, Mind kalau mapping. penyebab bisa dicari dengan fishbone, ya, bisa dicari dengan fishbone. Kalau menganalisis isu itu APKL. KL. Apakah isu itu aktual, ya, problematik, ya, layak dan halayak, ya. Jadi dia APKL atau USG, ya, urgent kah dia, ya, serius kah dia, ya. Nah, dari kita penyebab-penyebab kita sudah tahu, kita akan buat gagasan kreatif. Bagaimana mengatasi penyebab supaya masalah atau isu itu bisa kita atasi. Itu maksudnya. Nah, dari gagasan kreatif ini misalnya rendahnya nilai, ya, atau tingginya tingkat persentase ketidaklulusan atau tingginya angka penyakit TBC di daerah mana, ya. Nah, kita akan cari apa menjadi penyebab. Setelah itu gagasan kreatif kita, dan kita akan dari gagasan kreatif ini kita akan buat kegiatan-kegiatan. Jadi gagasan kreatif ini atau kegiatan-kegiatan ini bisa kita angkat dari beberapa penyebab yang kita akan atasi secara bersama-sama dalam suatu gagasan kreatif kita. Nah, setelah itu dari kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan kita akan dapatkan output. Nah, tahapan, ya, Ibu Dewi sudah menyampaikan bahwa nilai-nilai dasar ASN yang kita singkat dengan berakhlak itu akan kita lihat atau kita aktualisasikan, kita implementasikan pada setiap tahapan. Ingat ya, pada setiap tahapan. Misalnya, melakukan konsultasi dengan mentor. Ya, tahap persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahap pertama, kegiatan pertama melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahap pertamanya melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, apa nilai dasar yang kita bisa lakukan di dalam kita melakukan konsultasi dengan mentor? Dari berakhlak 7 itu, ya, mana yang kita bisa lakukan? Nah, jadi itu maksudnya. Setelah itu kita akan melihat hal-hal yang lain, tapi jangan dulu terlalu panjang, ya. Kita akan lihat lagi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ingin bertanya silahkan. Setelah itu sebut namamu, jangan lupa. Atau sebentar ya, Ibu sampaikan dulu, baru Ibu akan tanya satu-satu. Nah, ini kita lihat ya. Ada isu A, B, C. Kita pakai alat analisis isu. APKL kah atau USG? Pilih salah satu saja. Ya. Pilih APKL kah atau USG. Nah, kita akan mendapat core isu utama. Setelah itu kita akan bikin gagasan kreatifnya, ya. Bagaimana gagasan kreatifnya ini kita berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Sekedar memperlihatkan, ya. Ini kompetensi yang akan dibangun pada pelatihan dasar. Ibu tidak mengulang lagi, ya. Nah, kita lihat di sini isu dan masalah, ya. Isu itu sesuatu yang potensi menjadi masalah bila tidak diatasi. Prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, atau ada gap, ya, gap antara harapan dan kenyataan. Ya. Gap antara harapan
harapannya kita begini, tapi kenyataannya yang ada ini ya. Ini sekedar yang Ibu ingin sampaikan. Kita menggunakan identifikasi isu ya. Nanti Ibu ingin perlihatkan ya, pakai sebenarnya ada beberapa tools yang bisa dipakai, tapi kita pakai 2 saja, memilih salah satunya, APKL atau USG. Karena kalau Astrid terlalu rumit ya, kriteria SKPD juga terlalu rumit. Sekarang kita lihat, kita memakai bobot 1 sampai 5 ya untuk APKL, bobot skornya. Skor tertinggi itu adalah yang prioritas. Ya, nah bagaimana kita cara menskornya? Kita lihat ini yang kalau Astrid. Nah, jadi begitu juga USG, kita pakai skor 1 sampai 5. Kalau USG ini U-nya kan urgen, berarti sangat urgen. Kalau APKL 5 itu di A-nya itu sangat aktual. Ya. Oke. Aktual, cukup aktual, kurang aktual, tidak aktual. Ya, begitu juga di USG, sangat urgen, urgen, cukup urgen, kurang urgen, dan tidak urgen. Itu kriterianya ya. Ya. Problematik, sangat problematik, problematik, cukup problematik, kurang problematik, tidak problematik kalau P-nya di APKL. Kalau di USG S-nya sangat serius, serius, cukup serius, kurang serius, tidak serius. Ya, bisa dipahami cara mengskor, dan yang menentukan skor itu adalah kita. Misalnya dia dapat skor berapa. Ya. Dan boleh hasil diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan mentor. Ya. Boleh merupakan hasil diskusi dengan teman sejawat di tempat kerjamu atau dengan mentor, boleh ya. Sampai di cara skor sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Oke. Nanti ini cara membuat skornya. Nah, gagasan kreatif itu yang bagaimana ya? Yang kita harus lihat, tadi Ibu katakan ya, karena dia harus menyangkut dengan isu yang kita angkat, menyangkut 2 ya, manajemen ASN dan smart ASN ya. Jadi gagasan-gagasan yang kita buat itu harus bisa kita lakukan selama 30 hari kerja. Ingat ya, hanya 30 hari kerja. Nanti kita bisa buat itu jangka pendeknya, kalau memang ada jangka menengah dan jangka panjang boleh kita buat. Jangka menengah dan jangka panjang kita masukkan dalam rencana tindak lanjut. Setelah kesimpulan, kita akan buat dia dalam rencana tindak lanjut. Setelah kita melakukan aktualisasi ini, kita akan rencanakan selanjutnya apa yang kita bikin. Itu bisa jangka menengah dan jangka panjang yang kita lakukan. Jadi tidak usah harus diselesaikan semuanya kalau tidak mungkin di 30 hari kerja. Ya. Yang mampu kita lakukan. Ingat ya, yang mampu kita lakukan. Karena apa? Penguji akan bertanya, mana buktinya? Ya. Mana buktinya? Apa kata dunia kalau tidak ada bukti? Bisa ditunda kalian. Nah, kalau gagasan kreatifnya banyak, ya, kalau gagasan kreatifnya lebih dari 1, kita harus memilih. Ya, misalnya kita harus memilih dari ada 4. Kita bisa pakai namanya McNamara. Ya, ada alat bagaimana efektivitasnya, bagaimana efisiensinya, dan bagaimana kemudahannya. Nah, kita akan memilih yang mendapat nilai juga terbesar. Nah, di dalam pembelajaran kita ada yang namanya asinkronus. Karena kita akan berjumpa lagi setelah tanggal berapa berikutnya kita bertemu? Tanggal 14, Ibu. Tanggal 14, ya. Tapi kalau bisa jangan 14 kita berjumpanya.
13 pagi boleh? Nanti ya Ibu atur ya, kita bikin grup. Setelah itu kita bikin 13 pagi karena tanggal 14 itu Ibu dalam perjalanan, khawatirnya masih di jalan, sehingga lebih bagus tanggal 13 supaya ada hal-hal yang perlu kita bahas sudah secepatnya bisa kita bahas. Oke. Nanti berikutnya kita bicarakan. Nah, di sini peserta melakukan pendalaman terhadap isu dan menemukan gagasan kreatif serta kegiatan menyelesaikan isu. Ya, ini yang Bapak Ibu lakukan. Karena di ruang Ibu tidak mendapat, Ibu lihat di ruang tidak ada ya. Di ruang kolabjar tidak ada untuk mengisi tugas. Ya, Ibu cari-cari isi file ini saja Ibu tidak mendapatkannya. Ibu punya ini nanti Ibu kirim materi, Ibu kirim di grup saja boleh ya, supaya bisa dibaca-baca kembali. Nah, ini nanti Ibu tanya ke evaluator, kenapa tidak ada tugas di LMS atau memang tidak diberi tugas lebih bagus ya. Lebih bagus kan, tidak terburu-buru. Tapi sebenarnya dengan adanya tugas itu memaksa. Nah, identifikasi isu. Oke, ini ya. Lihat ini tugas. Nanti Ibu kirim sebentar bikin grup, Ibu kirim di grup. Baik, Ibu stop share dulu. Ini Ibu ingin bertanya sekarang. Sebelum Ibu bertanya, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada, baik. Sekarang Ibu ingin bertanya satu-satu ya. Oh, ada yang tanya. Silahkan Pak Trisna. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebut nama panggilanmu dan di mana kerja sekalian ya. Ya. Nama saya Nyoman Tresna Kusumajaya. Saya dipanggil Tresna. Saat ini saya bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Motong, Bu. Ya, yang saya mau tanyakan di sini, Bu. Nilai OSI tertinggimu berapa? 92, Ibu. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Ya, terkait isu. Apa isumu sekarang? Sebut isumu dulu. Ya, isu saya ini yang saya mau angkat rencananya ini adalah tentang digitalisasi arsip yang secara efektif dan efisien. Karena saat ini belum optimal itu terjadi di dinas saya. Dan kebetulan ini yang saya mau tanyakan juga, Ibu. Dan karena waktu saya belajar di agenda 1, di situ kan ada yang namanya aktual, problematik, halayak, dan kekhalayakan. Kemudian ada satunya kan untuk USG, urgent, serius, dan growth. Urgent, ya. Ya, itu kan saya agak kebingungan di sini, Bu, karena yang saya lihat di sini kan dia lebih ke pelayanan. Selama ini saya bertugas tidak langsung ke pelayanan. Berarti jika saya memilih APKL atau USG, sepertinya apakah cocok ke APKL atau USG? Mungkin seperti itu, Bu. Yang agak saya bingung untuk menganalisa saya punya tupoksi karena saya tidak langsung ke pelayanan langsung dengan masyarakat. Jadi kemarin waktu tugas agenda 1 saya agak salah waktu itu karena saya ngangkat isunya secara global tentang hoax, padahal itu secara umum mungkin. Jadi saya harus menggali ke OPD saya. Jadi saya kembali lagi untuk bertanya seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu kasih lihat lagi kalau begitu ya. Ibu harus memperlihatkan lagi. Kalau begitu, nah, bisa juga ya menggunakan kriteria Astrid. Ya. Jadi di sini ya, di sini totalnya 100. Bobot kriterianya ini yang di tengah ini, bobot kriteria ini 100. Bisa juga menggunakan ini. Ada diajarkan ini? Sama Ibu Agus? Tidak? Belum ada. Oke. Belum ada ya. Kalau jadi kan ini dia ini kan misalnya dia
dari segi inovatif. Ini lebih umum karena kriteria Astrid ini untuk yang misalnya dia tetap aktual, ya, dia harus aktual, dia spesifik, ya, boleh juga. Jadi boleh juga menggunakan khusus untuk Tresna. Tapi kalau yang di pelayanan bisa menggunakan APKL saja, ya, yang lebih mudah. Ini agak sulit memang ya Tresna, tapi kalau mau dipakai boleh, ya. Jadi dia relevan, nilainya itu 15 dengan aktual 15, tetapi kecukupan waktu dia 30, ya, inovatif dia 20. Jadi misalnya digitalisasi itu kan lebih cenderung ke inovatif, transformatif, ya, spesifik, ya, dia relevan. Jadi lebih pas dia kalau yang ini, ya. Jadi yang bisa digunakan oleh Tresna kalau mau pakai ini, ya, bisa nanti diskusi dengan Ibu untuk gampang carinya, ya. Om Google juga bisa membantu, tetapi prinsipnya ini, kriteria ini harus tetap kita pakai. Dia aktual. Aktual apa maksudnya? Ya. Ada yang bisa membantu Tresna? Aktual yang bagaimana? Coba teman-teman lain silahkan saling membantu. Realita yang ada. Lebih ke yang keadaan sebenarnya yang terjadi. Iya, yang sementara. Iya, Ya, sementara aktual itu terjadi. yang sedang terjadi. Sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Misalnya arsip masih manual. Ya, itu aktualnya. Betul, Ibu. Arsip masih manual. Ya. Jadi lantas spesifik. Yang bagaimana yang spesifik? Coba ada yang bisa? Misalnya mungkin kayak untuk mau cari datanya itu sulit seperti itu. Ya, dia spesifik tentang arsip yang kita mau cari. Arsip. Pada saat kita tidak terlalu umum. Ya. Kalau dia transformatif yang bagaimana? Halo? Ada yang bisa membantu Tresna? Kalau dia mau menggunakan kriteria Astrid, ya. Mungkin lebih, Halo? kalau mungkin transformatif ini mungkin lebih ke perubahan konsep. Ya, perubahan ya, konsep, dia ya. ke perubahan. Jadi bagaimana dia bisa terjadi transformasi bahwa dari yang ini ke yang sini, ya. Dari yang manual dia akan berubah menjadi digital. Nah, inovatif ya jelas ya. Kalau dia misalnya kita melihat isu bahwa jadi isunya itu belum optimalnya. Misalnya belum optimalnya penggunaan atau belum optimalnya digitalisasi arsip di Kominfo, ya, misalnya gitu. Ya. Nah, kecukupan waktunya dengan misalnya tidak digitalisasi lama carinya, bisa 3 hari cuma cari arsip. Tapi kalau dia digital 5 menit klik langsung muncul, ya. Nah, itu ya bisa demikian. Kenapa Ibu kasih tunjuk ini? Oke, Ibu tutup lagi ya. Sekarang ya, Tresna sudah bertanya. Sekarang Ibu. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak Ibu ingin bertanya kepada teman-teman yang lain. Ya, jadi bisa Astrid itu dipakai kalau untuk yang susah, atau bisa ada kriteria SKPD juga bisa, tetapi itu lebih sulit ya. Astrid saja yang sudah tingkatannya sudah bisa lebih daripada yang ini ya. Sebenarnya analisis SWOT juga bisa, tetapi terlalu berat ya, karena untuk analisis SWOT harus ada FGD, focus group discussion, harus minta pendapat orang lain dalam kita meramu itu menjadi suatu analisis. Sekarang Ibu ingin tanya ke Nigusti Ayu Dwi Evanianti. Halo, apa kabar? Ya Ibu, silakan. baik, Ibu. Silakan. Ya. Apa isunya? Tapi perkenalkan dulu. Iya, perkenalkan nama saya Nigusti Ayu Dwi Evanianti, nama panggilan saya Eva, Ibu. Nilai tertinggi saat MOC 88, tempat kerja di UPTD Puskesmas Kasimbar, Ibu. Apa isumu yang kau angkat? Ya, kemarin waktu di agenda 1 saya angkat tentang kurangnya kepatuhan pasien dan keluarga dalam penerapan protokol kesehatan, Ibu, di
ruang rawat inap Puskesmas Kasimbar. Tugasmu di rawat inap? Iya, Ibu. Sudah dikonsultasikan dengan mentor? Belum, Ibu. Oh, belum. Jadi ini ya, kalau gitu Eva salah satu yang harus menghubungi mentor. Iya, Karena Ibu. begini ya, coba lihat ya, Puskesmas Kasimbar ini apa sudah menerima pasien rawat inap? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Jadi kalau kurang kepatuhan itu bisa saja itu menjadi masalah. Tetapi begini, kita harus melihat apa akibat ya kalau itu jadi masalah. Oh, iya, Ibu. Coba, apa akibatnya? Kurang kepatuhan ini menyebabkan apa? Eva. Berpotensi terjadinya klaster baru COVID-19 di Puskesmas Kasimbar, Ibu, sama Puskesmas akan menjadi tempat penularan infeksi silang dari pasien ke keluarga, begitu juga dari sebaliknya. Oke, Sehingga- Ibu tanya Iya. dulu. Ibu tanya ya, Iya, Ibu. harus Iya, Ibu. aktual. Apakah Iya. sudah ada kasus yang demikian? Kemarin sempat Ibu kasusnya yang waktu Puskesmas Kasimbar itu ditutup, Ibu, karena lonjakan petugas kesehatannya 88% atau 90% positif COVID, Ibu. Jadi puskesmasnya ditutup. Nah, sekarang kan sudah mulai mereda ya. Iya, Sudah iya, mulai Ibu. mereda ya. Sekarang kalau dirawat inap itu apa yang lebih ya? Apa sekarang yang selain itu protokol kesehatan yang kurang? Apalagi masalah? Selain Ya. itu, ya. Selain itu Apa? saya lihat Ibu masalahnya isunya ini apa? Dokumen-dokumen seperti ASKEP status pasien itu tidak lengkap, Ibu, sama kurang optimalnya pemisahan sampah medis, sampah non medis, seperti itu, Ibu. Oke, ya. Itu yang Ibu katakan tadi. Kita harus Ya. melihat isu dan apa akibatnya. Ya. Sekarang contoh kalau yang tentang apa yang data pasien itu ya, yang tidak Ya, lengkap itu, Ya. apa akibatnya? Status. Akibatnya mungkin pada saat nanti ada surveillance atau ada dokumen-dokumen yang dicari itu mungkin tidak lengkap, Ibu. Seperti Kan kalau bukan mungkin Iya. ya kalau aktual. Oh, iya. Jadi aktual, bukan Bu. mungkin ya. Jadi Siap. kita bukan berandai-andai dalam aktual ini. Kita melihat yang nyata, yang ada, yang aktual. Nah, apa? Jadi misalnya ya, contoh pemisahan sampah medis dengan non medis. Non-medis, ya, Ibu. Akibatnya ya sulit memilahnya dan Iya. sampah itu tidak jelas ininya dan itu ada realitanya. Ya, Iya, Ibu. ada realitanya. Nah, Berarti kalau seperti ini saya bisa angkat yang sampah medis itu begitu, Ibu, isunya. jadi dikonsultasikan dengan mentor semuanya ya. Bisa Oh, saja iya. juga begini, bagaimana pelayanan kita terhadap pasien-pasien? Apakah ada keluhan? Oh, iya. Nah, apakah ada keluhan pasien terhadap pelayanan di tempatmu? Ya, seperti misalnya komunikasinya kita sama pasien, begitu, Ibu. Bagaimana kita memberikan pelayanan ke pasien itu, apakah ada keluhan seperti itu, Ibu? Iya, apakah ada keluhan-keluhan yang harus kita selesaikan ya? Oke. Iya, Ibu. Untuk Eva, karena belum ketemu mentor, coba ya harus Ya. ketemu mentor. Mau Ya, via Ibu. telepon, mau via WA, harus dihubungi mentornya. Ya. Dan Cuma- mentor itu adalah yang diangkat oleh pejabat karena dia dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ya. Jadi dia sudah lebih berpengalaman dari adik-adik semua. Ya, Terima kasih, oke. Ibu. Terima kasih Eva. Karena Ibu ingin tanya ke Nigusti Ayu Putu Sintia Dewi. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenalkan, nama saya Nigusti Ayu Putu Sintia Dewi. Saya biasa dipanggil Ayu. Saya bekerja di instansi UPTD Puskesmas Lambunu II. Jadi isu yang saya ambil itu tentang rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi. Karena berhubung saya adalah seorang perawat gigi, Ibu, di sana banyak saya temukan masyarakat yang mengeluhkan sakit gigi. Jadi saya Lantas, ya.
Oke, Jadi saya rendahnya mengambil kesadaran masyarakat, ya. dalam menjaga kesehatan gigi. Nah, sebenarnya kalau masalah untuk di poli gigi itu banyak sekali, Ibu, apalagi belum adanya dokter gigi. Jadi mungkin karena belum adanya dokter gigi menyebabkan kurangnya kunjungan pasien poli gigi. Selain itu alat-alat Oke. yang di poli gigi juga belum lengkap, Ibu. Jadi Jadi yang mendasari kenapa saya mengambil rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi itu karena dilatar belakangi oleh kunjungan pasien yang kurang. Selain itu banyak yang Nah, mengeluhkan. oke, Ibu menyampaikan dulu ya. Jadi maaf ya kalau Ibu cut sedikit, artinya Ibu ingin menjelaskan. Nah, di dalam mengangkat masalah harus ada data atau fakta. Ya, ingat ya. Harus ada data atau fakta yang melatar belakangi, contoh kata Ayu tadi, yang melatar belakangi mengapa dia mengangkat isu tersebut, ya. Jadi harus ada data atau minimal fakta. Kalau tidak ada data, contoh kalau data yang ada misalnya kunjungan hanya sehari hanya 2 atau kadang tidak ada atau dan lain sebagainya. Itu harus ada dalam latar belakang. Nah, setelah itu ya, kita kalau tidak ada data, faktanya apa? Ya. Fakta yang apa yang kita lihat? Bahwa misalnya ya, ternyata banyak pasien-pasien yang juga giginya agak bermasalah tetapi tidak mengunjunginya. Apakah itu melalui didapatkan melalui apa? Posyandu atau apa semua yang bisa kita pakai untuk mendapatkan fakta, ya. Kalau tidak ada data, minimal harus ada fakta. Ya, contoh juga tadi ya tentang kepatuhan pasien yang diangkat oleh Eva. Apa faktanya? Apa datanya? Atau yang diangkat oleh Tresna, ya. Apa data? Apa faktanya? Apa data yang ada? Ya. Supaya itu menjadi latar belakang. Menjadi latar belakang dalam kita menulis untuk mengangkat masalah yang akan kita angkat menjadi isu. Ya, sekarang apa gagasanmu? Gagasannya saya itu melakukan sosialisasi pastinya, Ibu. Itu yang paling umum sekali. Saya sosialisasi pada masyarakat. Selain itu, saya ingin mengajak masyarakat juga melakukan langkah kecil pencegahannya seperti sikat gigi massal, Ibu. Itu paling jarang sekali, yang paling sering kan di sekolah sikat gigi massalnya anak-anak. Ya, sikat gigi massal dari kecil ya. Dari kecil kan diajar sikat gigi. Kalau kita mau tidur selalu sikat gigi dulu. Tidak boleh tidak sikat gigi kalau mau tidur. Ya, biasa dari kecil. Nah, sekarang itu yang ditanyakan sudah disetujui mentor? Kebetulan Ibu belum ada karena saya belum. Suaranya tidak kedengaran, Ayu. Maaf Ibu. Ya, kebetulan saya belum menghubungi mentornya karena Oke. Kegiatan vaksin, Ibu. Masih sibuk kegiatan Jadi, vaksin. ya harus dihubungi ya, harus dihubungi mentor, ya. Tidak boleh tanpa persetujuan mentor. Tanpa persetujuan mentor tidak ada ceritanya isu akan kita angkat. Oke, lanjut. Ibu ingin tanya lagi ke Novita. Mana Novita? Ya, silakan Novita, apa isumu? Dan sekaligus memperkenalkan tempat kerja dan nama panggilan ya, emosi, nilai emosi. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Ibu, nama saya Novita. Nama panggilan saya Novi. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolo Tutu Tinombo. Nilai MOOC saya 92, Ibu. Iya. Apa Ya, isunya? isu yang rencananya akan saya angkat, Ibu, kurang optimalnya komunikasi terapeutik perawat jaga terhadap pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu Tinombo, Ibu. Sudah disetujui mentor? Belum ketemu mentor saya, Ibu. Insya Allah sebentar baru saya telepon. Oke, harus cari ketemu mentor. Ya, karena Ibu. Yang tahu persis apa yang menjadi masalah itu adalah mentormu. Ya. Belum tentu yang kau pikir itu adalah masalah. Belum tentu. Bisa saja itu bukan masalah. Ya. Oke, karena kalau dia jadi masalah, kita lihat kita
balik lagi, apakah itu penyebabnya bagaimana? Ya, apa data-data yang mendukungnya? Ya, Iya, apa fakta yang mendukung? Oke. Gagasanmu apa, Novi? Rencana? rencananya Ibu sosialisasi, pembagian kuesioner sama pemberian reward Ibu untuk perawat yang komunikasi terapeutiknya baik terhadap pasien yang sedang dirawat Ibu. Oke. Tapi kembali lagi ya, harus dikomunikasikan dengan mentor. Apakah ini bisa saja ya, bisa saja begini. Bisa saja menggunakan cara-cara yang lain ya. Contoh, kita memasang barcode ya di ruang perawatan sebagai tempat di pasien mengadu ya. Jadi barcode ini bisa kita misalnya ada siapa yang dituju untuk bisa membaca itu, apakah Novi atau termasuk mentor yang bisa membacanya ya. Jadi ada link-link khusus yang dibangun. Ini salah satu ya, anak milenial itu jago urusan begini ya, tidak ya. Ibu saja kagum ya, anak milenial itu jago. Jangan cuma sosialisasi biasa ya. Sosialisasi yang menyentuh itu sekarang kan zamannya digital ya. Siapa takut ya, siapa takut sosialisasinya lewat alat atau media yang kita punya ya. Bisa kan gitu, Novi? Kira-kira bisa masuk akal tidak? Iya, Ya. Ibu. Nah, jadi atau misalnya kepuasan pasien terhadap pelayanan, dia bisa pakai barcode, tidak perlu lagi isi di tidak perlu lagi isi di kotak, ya. Tapi dia pakai digital. Karena kalau di kotak, Novi berdiri dulu di situ udah jaga. Kalau kau tidak kasih isi di bagus, saya dipelototi. Tidak, tapi kalau digital siapa bisa lihat? Sama dengan Grab ya. Sangat sama dengan Grab kan. Coba tiru cara Grab. Bagaimana pelayanan yang diterima oleh ya Novi ya. Ini kan Novi mau lihat pelayanan perawat terhadap pasien. Kan? Bagaimana kepuasan yang mau dilihat. Coba nyontek cerdas dari Grab. Ya, bagaimana ada tanda-tanda yang dia berikan. Jadi yang kita taruh di situ apa? Ya, setelah itu pasien bisa mengklik yang mana. Ya, jadi sebelum dia pulang atau setelah dia kembali dia akan kasih tanda yang mana. Oh, pelayanan baik, orangnya perawatnya ramah, ya, obatnya tepat waktu. Ini kan sesuai apa yang kita bikin, ya. Apa pelayanan makannya tepat waktu, ya, datang pemeriksaannya ramah, ya, semuanya kita harus bikin di situ, nyontek cerdas. Oke, ya, anak milenial. Baik Novi, tinggal dikembangkan ya. Iya, Ibu. Sekarang Ibu ingin tanya lagi ke Sudi Lapa. Mana Sudi Lapa? Halo Pak Sudi. Ya, siap, Apa kabar? Ya. Kabar baik. Ya. Perkenalkan, nama saya Sudi Lapa, biasa dipanggil Sudi. Tempat kerja saya sekarang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Nilai emosi saya itu 78. Adapun isu yang saya angkat yaitu kurang optimalnya pengawasan terhadap bangunan yang telah terbit PBG atau EMB di Kabupaten Parigi Motong. Kurang tertibnya? Kurang optimalnya pengawasan terhadap bangunan gedung yang telah terbit PBG atau EMB pada Kabupaten Parigi Motong. Siapa punya bayi kecil? Sudi? Ada di rumah, Bu. Siapa, Bu? Oh iya, bukan. Soalnya di back sound-nya kedengaran ya. Tidak apa-apa ya. Jadi namanya di rumah punya bayi kecil, ya kita syukuri itu. Jadi kurang optimalnya pengawasan terhadap bangunan Gedung yang telah terbit PBG atau EMB. Ini bangunan pemerintah atau semuanya, Bu? Masyarakat? Masyarakat dan pemerintah semuanya, Bu. Ini yang sudah terbit ya, bukan yang belum ya? Yang belum, iya, yang sudah terbit, Ibu.
Maksudnya apa? Coba Dalam jelaskan segi, sedikit. dalam segi pengawasannya, apabila sudah terbit PBG atau IMB-nya, terkadang teman-teman yang tim pengawas, termasuk saya sebenarnya, tapi saya belum pernah turun lapangan, belum dilaksanakan pengawasan yang lebih lanjut terhadap bangunan yang telah terbit PBG-nya. Apa urgensinya dia diawasi? Urgensinya diawasi, apabila tidak diawasi, kemungkinan yang timbulkan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan gedung tersebut. Nah, terkadang sudah tidak sesuai dengan perda yang ada atau tidak sesuai dengan Sudah syarat-syarat ditambah atau begitu, sudah ditambah. antara luasan atau pembangunannya terkadang sudah agak rapat ke jalan, tidak sesuai dengan garis sempadan jalan. Dan terkadang Sekarang juga apa gagasan yang mau dibikin? Apa gagasanmu? Gagasannya yang pertama, membuat daftar list bangunan yang telah terbit PBG setiap 2 minggu. Nah, terus yang kedua, melakukan cek fisik kesesuaian bangunan yang ada dengan asbul drawing. Terus Dengan selanjutnya, apa? Apa dengan apa? melakukan cek fisik kesesuaian bangunan dengan asbul drawing. Pakai Dengan apa asbul dia drawing atau ceknya? gambar. Dicek antara kesesuaiannya antara asbul drawingnya atau gambar. Setelah pembangunan, dicek kesesuaiannya antara bangunan yang ada dengan gambarnya. Manual itu Sistem dibuat? bangunan dengan gambar. Ya, Manual diceknya? Manual secara manual dicek? Dengan secara manual Harus secara- ngeceknya? harus secara manual, Ibu, karena diukur langsung ke lokasi, langsung mengukur, Bu. Lantas? Terus yang ketiga, membuat arsip dokumentasi progres pekerjaan bangunan yang diawasi. Pada saat melakukan ke lapangan, membuat arsip dokumentasinya, Bu. Mulai dari pembangunan tahap pertama, dari pengukuran sampai selesainya bangunan, Ibu. Itu manual semua dilakukan? Masih manual itu, Bu. Masih manual. Iya, 30 Bu. hari cukup, berapa banyak yang mau diawasi? Barangkali jangan-jangan 30 hari cuma bisa 10. Ya karena kan kalau semua manual itu akan kesulitan, ya. Jadi kalau Ibu pernah bikin begini ya, Ibu saja ini yang kolonial ini ya. Jadi Ibu pernah punya Google Art, ya mungkin yang lain tahu ya. Ibu pakai Google Art untuk mengecek keberadaan tambak, ya, tambak di suatu desa dalam waktu hanya beberapa menit. Nah, jadi kalau laporan kepala desa, misalnya kan Sudi tidak bekerja sendiri ya, tentu Tidak. ada yang lainnya kan. Ya, Nah, tim. ini harus ada tim. Ini bagaimana dikonekkan ya supaya ini bisa lebih cepat, bisa lebih efisien, ya. Dalam artian penggunaan tenaga dan juga waktu. Contoh, kalau misalnya Ibu ingin membagi benih udang, laporan kepala desa, di tempat saya ada 20 tambak. Ibu bisa protes dia. Siapa bilang 20? Cuma ada 12. Ya, dia bingung. Ibu tahu dari mana? Ibu punya alat canggih. Ya, karena Ibu punya teman jago. Dia bilang, Ibu mau hitung ini tambak. 5 menit kita hitungin. Tak. Wah, jadi kepala desa bingung. Ibu tahu dari mana? Iya, itulah teknologi. Nah, sekarang ini kau pakai itu ya. Mana kau bisa tahu dengan laporan yang masuk itu bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Sekarang kan itu Google Art itu bisa melihat bangunan. Bisa tidak? Bisa, Bu. Itu bisa, itu jawabannya Ibu suka ya. Jadi bisa melihat. Tidak usah kau kunjungi satu-satu dia. Yang mana yang bermasalah itu yang dikunjungi. Ya. Maksudnya kan yang sudah agak melari-lari dari yang ada, kan bisa itu disorot. Kayak bayangkan Ibu di Palu, Ibu bisa lihat Ibu punya rumah di Buol. Corot. Oh ini dia. Wah, sudah hampir rubuh dia. Jadi bisa. Betul tidak? Betul, Bu, ya. Nah, pakai teknologi alat anak milenial. Oke, kembangkan ya. Jadi, oke. Bagus, urusanmu bagus. Asal dikasih kait sedikit dengan ya kecanggihan dunia sekarang. Lanjut, Ibu ingin tanya ke Niputu Dewi Sinarningsih. Silakan. Niputu Dewi Sinarningsih. Perkenalkan, nama saya Dewi.
Saya bekerja di Rumah Sakit Tanun Taluko Parigi di ruangan Ebony. Nilai MMOC saya 82, Ibu. Judul yang saya ambil, kurang pengetahuan pasien tentang diet pada penyakit DM. Kurang pengetahuan Pasien pasien. Dari mana kau tahu? Pasien. Betul ini Ibu tanya. Kalau penguji tanya, dari mana kau tahu pasien itu kurang pengetahuan? Apa dasarnya? karena pasiennya itu masuk secara berulang, Ibu, dengan penyakit yang sama, baru dengan nilai gula yang lebih tinggi lagi. Awal Harus masuk ada data ya kalau itu ya, harus ada data. iya, Ibu. Ya, supaya tidak ditanya oleh penguji, dari mana kau tahu kurang pengetahuan? Tidak gampang Iya, loh Ibu. mengukur pengetahuan. Nah, sekarang berarti kau mau meningkatkan. Apa gagasanmu? Konsultasi gizi, Ibu, rencananya. Oh, konsultasi gizi. Kau Ya, ahli gizi ya? Jadi kerjasama dengan petugas gizinya, Ibu. Kalau Dewi sendiri petugas apa? Apa anunya? Perawat, Ibu. Oh, perawat. Jadi konsultasi gizi. Iya, Ibu, salah Ada satunya. orang lain yang dipakai untuk melakukan itu. Begitu? Iya, Ibu. Karena Ya. ini kan tentang diet. Diet berarti tentang gizi. Berarti gizinya pasien di sini yang harus diperbaiki. Berapa banyak pasien seperti itu? Banyakkah? Karena saya di ruangan bedah, Ibu. Jadi pasien gula dengan luka DM itu hampir sebagiannya. Oke. Jadi di ruang bedah melihat ini kasus DM ya yang banyak harus dibedah apa semua itu karena itu ya. Dia berulang-ulang sehingga harus dibedah. Ya. Itu maksudnya ya. Iya, Ibu. Nah, sekarang caranya konsultasi gizi apakah face to face? Face to face, Ibu. Nah, face to face. Iya. Zaman now loh, zaman now gitu. Kapan orang zaman now orang kalau anak milenial bilang zaman now, kalau ibu cuma ikut-ikut saja. Zaman now gitu ya. Jadi tidak harus face to face sayang ya. Bisa bisa kan jadi situ bisa menggunakan ahli gizi, oke, tidak apa ya, bisa menggunakan orang lain dalam artian bagaimana meningkatkan, tetapi situ menjadi pionirnya untuk bagaimana ini bisa terlaksana ya, supaya dan itu harus terukur loh. Ya, harus terukur. Kalau mau meningkatkan atau konsultasi gizi ya. Jadi harus sudah konsultasi dengan mentor? Belum, Ibu. Belum lagi ya. Pak, tunggu Ibu kasih tanda lagi, belum konsultasi dengan mentor. Nah, harus dikonsultasi dengan mentor ya. Iya, Ibu. Jadi di ruang bedah urusanmu tentang bedah. Iya, Ibu. Nah, bisa saja ya yang dibikin ini cuma ibu punya anu ya, bukan hanya yang DM ya, bukan hanya. Jadi bagaimana penanganan? Jadi memang bekerja sama dengan ahli bedah ya. Iya, Ibu. Ahli bedah dia jadi bikin in-house training ya. Membuat in-house training di tempatmu dengan ahli bedah yang jadi narasumber. Situ yang urusan sibuk-sibuknya ya. Tapi dia memberikan bagaimana penanganan bedah terbuka lebar dan lain dalam apa semua ya yang harus ditangani dengan cepat ya, termasuk yang DM. Bisa beberapa variasi kegiatan. Jangan hanya konsultasi gizi ya. Kalau tidak ada yang DM selama 30 hari atau cuma 2, tidak mungkin urusanmu ya. Bisa cari yang lainnya, bisa divariasikan ya. Oke? Ya, konsultasikan dengan mentor yang paling penting. Iya, terima kasih, Bu. Oke, Ibu ingin tanya lagi ke Rohayati. Mana Rohayati? Ya, baik, Bu. Ya. Apa kabar Rohayati? Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Rohayati, biasa dipanggil Yati. Saya bekerja di Rumah Sakit Raja Tombolo Tututi-Nombo di ruang UGD sebagai bidan pelaksana. Isu yang saya angkat. Nilai MOC-mu berapa? Nilai MOC 92, Bu. Oke. Isu yang saya angkat
masih tingginya kunjungan pasien anemia di ruang UGD RSUD Raja Tombolo Tutu. Terus anemia ya, kurang darah ya, ya, itu maksudnya. Oke. ya kurang darah Ibu. Terus Terus ibu mau hamil atau bidan nih? Bidan Ibu, jadi ke Oke. ibu hamil. Ya, ke ibu hamil, cerita fokus ya, fokus ke ibu hamil. Gagasan kreatifnya itu kemarin ada 3. Yang pertama, edukasi tentang tanda-tanda anemia dan pencegahannya. Yang kedua, edukasi kepatuhan minum tablet FE. Yang ketiga, edukasi tentang cara pengolahan makanan yang bernutrisi. Ini belum dikonsul ke mentor, Bu, jadi belum tahu mau ambil gagasannya apa. Oke, kalau begitu konsul dulu dengan mentor ya. Jadi intinya begini, kita melihat hal-hal apa yang aktual. Artinya ada data atau fakta yang mendukung, ya. Harus dicantumkan dalam latar belakang itu ya. Data atau faktanya, bagaimana ini terjadi, ya. Karena jangan cuma kita berpikir sendiri, ternyata fakta dan datanya tidak ada. Ya, oke. Dikonsultasikan dengan mentor. Jadi bisa saja sudah ada beberapa juga yang mengangkat hal demikian ya tentang anemia. Jadi bisa saja misalnya contoh kalau edukasi itu kita bisa di Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu ini ada televisinya? Televisi di ruang tunggu tidak ada, Bu. Di UGD ada? Di UGD tidak ada, Ibu. Tidak ada, oke. Bisa menggunakan beberapa cara ya, bisa menggunakan beberapa cara, apakah pakai banner X atau apa yang bisa kita pakai, tetapi ingat sentuh dia dengan teknologi ya, supaya dia lebih mencirikan anak milenial ya. Jangan cuma face to face yang belum tentu orang mau dengar kita ya. Tapi kalau kita membuat hal yang menarik ya, bagaimana itu menarik, kita kasih link saja sama dia ya. Minta nomor HP-nya dan di nomor HP-nya kita beri link. Ya, kalau dia tekan subscribe, berapa yang memberi jempol, itu kita lihat. Betul. Artinya dia mendengarnya. Berapa orang yang subscribe dengan yang kita berikan, ya. Kita kan edukasi, ya. Bisa juga kita misalnya bikin kuisis, ya. Bikin kuisis dengan pasien-pasien yang ada, apa dia dan ada reward yang kita kasih, apakah apa saja yang menarik, kecil-kecil tapi ini ya. Dan misalnya kita bikin, mari coba ibu-ibu mau kita lihat siapa yang bisa dapat hadiah yang saya bawa ini, 1 bungkus misalnya ya Quakers atau apa ya. Bikin kuisis yang tidak banyak, misalnya 5 nomor atau 6 nomor yang bisa dalam waktu 2 menit selesai urusan. Nah, itu kan datanya bisa masuk ke kita. Bagaimana? Bisa tidak? Bisa tidak? Nah, setelah itu kita akan mengedukasi. Mana yang dia tidak tahu. Kan kita bisa tahu berapa salahnya. Dan yang kita mau kasih tambah ini kan yang dia tidak tahu. Itu yang kita beri edukasi. Tetapi pretest dan misalnya pretest dan post-testnya melalui kuisis. Setelah kita edukasi, sekarang coba kita uji lagi. Apakah ibu-ibu sudah paham? Nah, bikin lagi dengan soal yang sama. Ya, itu cepat caranya. Tidak usah lagi bagi formulir. Wah, belum tentu dia mau isi. Ini kan kita harus melihat situasi dan kondisi. Oke, konsultasikan dengan mentor ya. Sekarang ibu ingin tanya ke Nikadek Setia Lestari. Mana Nikadek Setia Lestari? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Setia Lestari, biasa dipanggil Kadek. Saya dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolo Tutu. Nilai MOOC saya 88 di sini. Oke, 88. Ya, apa isumu Kadek? Iya Ibu, isu yang saya angkat Ibu yaitu belum optimalnya penerapan manajemen nyeri pada pasien infarksi Ibu. Apa yang mau kau bikin dengan belum optimalnya ini? Gagasan kreatif yang
rencananya akan saya laksanakan Ibu. Yang pertama, memberikan edukasi kepada Ibu dan keluarga mengenai manajemen nyeri persalinan. Kemudian mengajarkan atau mendemonstrasikan secara langsung kepada pasien dan pendamping pada saat persalinan teknik masase untuk mengurangi nyeri pada persalinan. Kemudian melakukan sosialisasi kepada rekan kerja sesama bidan agar teknik tersebut dapat diterapkan, Bu. Kemudian membuat media edukasi berupa leaflet dan video demonstrasi. Oke, video demonstrasi ya, video demonstrasi. Artinya kalau dia lupa dia bisa putar ulang. Ya, biasa kan kalau satu kali diberikan lupa, tapi Ibu kan biasa lihat ulang YouTube-nya. Coba, di sini ya Ibu lupa. Apa dia bilang ya? Apa itu dia sebut? Apa yang mau diurut? Apa yang ini ya? Jadi itu harus beberapa ya, karena ini 30 hari. Jangan cuma satu hal yang diberikan, supaya variasimu itu selama 30 hari itu bisa kelihatan bahwa penggunaan waktu 30 hari itu sangat efisien untuk bagaimana meningkatkan ya, bagaimana kau mau penerapannya itu bisa, dan harus itu teruji coba ya. Harus ada teruji coba, tidak hanya menjadi simbol yang ini, dan teman-teman lain jadi akan memberikan testimoni ya. Jadi testimoni itu akan menyatakan, itu yang akan disampaikan di akhir nanti. Jangan lupa bikin video-video kecil adik-adik ya untuk testimoni ya. Kalau itu tidak bisa terukur secara kuantitatif, bisa testimoni. Ya, bagaimana mengukur hal itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih. Lestari sudah, sekarang Nyoman Warta. Terima kasih, Nyoman Bu. Warta, ya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Warta, biasa dipanggil Warta. Saya bekerja di Rumah Sakit Pratama Motong sebagai perawat, Bu. Nilai MMOC kemarin 96, Bu. Ya. Adapun isu yang saya angkat, Ibu, sebenarnya sebelum saya ambil sempat bincang-bincang dengan mentor. Kita dikasih arahan, Ibu, ambil isunya itu sesuai standar mutu nasional rumah sakit, Ibu. Itu diantaranya itu ada cuci tangan, penggunaan APD. Cuma masalahnya, Ibu, kita kan di rumah sakit ada 7 orang yang ikut PNS, Ibu, Raksar. Ya. Jadi ada teman-teman yang lain yang duluan ambil gitu. Jadi saya sempat bingung. Kalau teman-teman ngambil penggunaan APD-nya di perawat, saya berinisiatif ngambilnya ke kepatuhan, Ibu, rendahnya kepatuhan penggunaan rendahnya kepatuhan keluarga pasien dalam menggunakan masker saat berkunjung ke rumah sakit. Itu biasanya karena saya, Bu, bertugas di UGD, sering sekali saya dapat juga pas jaga itu keluarga pasien itu datang tanpa menggunakan masker, Ibu. Makanya itu karena kemarin waktu agenda 1 kan masih rame-ramenya COVID, Ibu, makanya ini kayaknya boleh ini gitu. Cuma sekarang situasinya agak mulai meredah, makanya saya masih ini, Bu, pikir-pikir lagi, bingung ya. Oke, kalau di UGD banyak yang bisa diangkat, ya. Misalnya risiko jatuh, ya. Apa beri tanda-tanda dan misalnya edukasi untuk risiko jatuh. Kan misalnya pasien datang ke UGD itu pasti dalam kondisi gawat darurat kan? Iya, Bu. Iya kan? Nah, jadi mulai kita menggunakan misalnya ahli siapa yang ahlinya, dokter ahli, kita menjadi narasumber dia salah satunya dalam meningkatkan edukasinya. Bukan Warta yang menjadi narasumber, tapi kita menghubunginya tenaga yang dokter ahlinya untuk memberikan itu kepada teman-teman yang di UGD, tapi atas inisiatif Warta. Bagaimana salah satunya ini risiko jatuh, atau memberi tanda, tanda-tanda apa di pasien yang mana yang risiko jatuh lebih besar.
atau hal-hal lainnya, bisa saja yang demikian ya. Kalau di UGD iya. banyak yang bisa diangkat ya. Iya Bu. Ya. Ibu, masalahnya di ini Bu, di rumah sakit Perkembangan Motong Bu, belum ada dokter ahli tetap Bu, yang kebanyakan ini yang dokter umum Bu. Itu pun yang baru angkatan kemarin 2018 dengan angkatan 2019 ini Bu, baru 2 orang yang PNS Bu. Kalau dokter Tidak apa-apa ya. nggak apa-apa Bu ya. Kalau dokter spesialis kenapa? Ini Bu, apa namanya, masih kontrak, itu pun pakai jadwal, kadang sebulan itu 1 kali datang. Ya syukur-syukur Gitu. kalau pas jadwalnya kau manfaatkan ya. Jadi waktu pas jadwalnya itu dimanfaatkan, atau dokter umum ya yang lebih ahli, atau hal-hal apa yang bisa ditambahkan ya, yang bisa selain Iya, Bu. risiko jatuh dan yang banyak yang bisa dilihat di ini ya. Tapi jangan cuma satu jenis, satu kegiatan sehingga tidak vakum ya. Tidak vakum selama 30 hari, aduh hanya tunggu itu, tidak jadi urusan. Lihat yang lainnya ya. Oke. Iya, Bu. Oke, Oke, Warta Bu. silahkan yang terakhir Iya. sini, yang terakhir yang belum ya, Niwayan Dewi Artini. Baik Bu, perkenalkan nama saya Niwayan Dewi Artini, biasa dipanggil Dewi. Saya perawat gigi di Puskesmas Palasa. Jadi isu yang saya ambil adalah tingginya angka karies gigi pada molar pertama permanen anak sekolah dasar. Ide kreatifnya apa? Ya Bu. Ide kreatifmu, gagasan kreatifmu apa? Gagasannya saya itu meningkatkan perilaku cara menyikat gigi dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan gigi. Jadi pertama saya akan memberikan pretest kepada anak-anak dan membiarkan mereka menyikat gigi dengan menilai kebiasaan cara menyikat giginya. Setelah itu saya akan memberikan penyuluhan, memperagakannya, memperagakan cara menyikat gigi. Kemudian setelah itu saya bagikan leaflet, menunggu waktu dalam 2 minggu saya akan kembali dan memberikan post test dan menyuruh anak-anak untuk menyikat gigi kembali. Oke, 2 minggu menunggu itu Dewi bikin apa? Ya. 2 minggu menunggu itu Dewi bikin apa? Jangan ditanya. Saya menyiapkan begini Ibu, saya sambil menyiapkan materi untuk membuat anak-anak semakin semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menyiapkan door prize untuk anak-anak yang bisa dan berani menjawab ke depan dengan benar. Oke, bukan cuma itu. Jadi bisa buat video-video pendek yang lucu, bagaimana misalnya siapa tokoh-tokoh kecil, tokoh-tokoh anak-anak yang dikagumi, ya itu dipakai. Itu secara sentuhan IT-nya ya. Misalnya tokoh-tokoh anak-anak siapa yang dikagumi anak-anak ya. Ipin-Ipin kah atau Ipin Upin ya, atau siapa yang bisa dipakai begini menggosok gigi ya, itu dimainkan baru dinonton rame-rame, apakah dinonton di televisi yang besar ya, sehingga mereka sambil goyang-goyang gosok gigi ya. Jadi ada cara yang menarik, jangan hanya leaflet. Anak-anak kan masih kecil-kecil, terakhir dia cuma buang-buang leafletmu ya. Jadi nah sekarang bagaimana peran orang tua ya, peran orang tua juga penting loh ya, dan itu terjadi itu harus menjadi latar belakang. Kalau itu sudah dikonsultasi dengan mentor? Kebetulan sama dengan karena saya bertugas di Palasa dan saya ikut dasarnya di Palu, jadi belum sempat ketemu. Ada di Palu ini, berarti dekatan dong kita ya. Sebenarnya boleh datang di kantornya Ibu. Jadi yang penting ya, kalau begitu harus dihubungi mentor, apakah lihat lewat video call, ya kan video call bisa melihat bagaimana ekspresinya mentor ya. Mohon maaf, boleh saya video call untuk konsultasi, Bu? Apa Pak ya? Kalau ingin melihat ekspresi, supaya kita tahu bahwa dia setuju atau tidak ya. Jangan kita memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak, apalagi kalau ada beberapa Ibu punya pengalaman ya di tempat lain ya. Satu rumah sakit itu ada berapa yang ikut latsar. Satu teman kocinya Ibu ini sudah disampaikan. Ya,
sebaiknya ini. Dia ngotot. Dia maunya. Saya ini maunya ini Bu, ini. Terakhir sampai di seminar apa? Mentor bilang, saya sudah bilang Ibu, saya tidak setuju itu. Itu bukan masalah itu, ya. Bukan masalah yang dia angkat, itu cuma hal biasa, ya. Jadi kita harus melihat, menganalisis masalah itu dengan baik. Dan dalam laporan, Ibu ingin memperlihatkan ya sedikit format karena semua sudah menyampaikan. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan belum menyampaikan isu? Sudah ya? Sudah semua ya? Karena ada satu yang Ibu ingin sampaikan. Sistematika rancangan. Kita masih punya waktu sedikit ya. Masih beberapa menit. Ini sistematika yang harus dibuat. Di grup, jangan lupa ya. Segera membuat grup. Oke, ini dulu ya. Ada di depan, ada lembar persetujuan dan lembar persetujuan untuk seminar awal, dan setelah seminar lembar persetujuan perbaikan. Ada kata pengantar, ingat ya di kata pengantar, kalau melihat laporan-laporan yang lalu jangan lupa ya. Ingat, jangan lupa mengganti. Jangan nanti Seragen ada di Parimo. Kalau Seragen ada di Parimo, lupa diganti, ternyata muncul di Parimo. Di mana itu Seragen di Parimo? Daftar isi ini sudah ada, daftar tabel kalau ada ya, jelas ada tabel-tabel. Nah, di sini latar belakang. Ini Ibu yang Ibu maksudkan. Di latar belakang itu ada apa yang melatar belakangi sehingga masalah itu ada. Dan setelah itu ada visi dan misi Pemda, pemerintah daerah ya, visi dan misi bupati dan wakil bupati, dan gambaran organisasimu ya, tugas dan fungsi jabatanmu, tujuan aktualisasi, manfaat, ini rancangan. Nah, ini nilai-nilai dasar ASN saja ini ya. Maaf, ini belum. Berakhlak. Kedudukan dan peran ini agenda 3, analisis isu dan penyebab, rencana aktualisasi dan jadwal. Ini harus ada di dalam rancangan aktualisasi nanti. Ini pendahuluannya ya. Ini yang merah ini artinya apa yang harus dicantumkan di situ. Contohnya ini yang guru ya. Tujuan di sini kita bagaimana tujuan pemecahan isu ya, membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Manfaat ini ada untuk beberapa ya, untuk instansi kita langsung ditulis untuk apa. Di sini lihat, ini nilai-nilai dasar yang sudah Ibu bikin di agenda 2 ya. Ibu Dewi sudah mengajarkan ini ya, perilaku apa yang akan kita angkat ya, sudah ya, perilaku ini yang harus kita gambarkan. Begitu juga tentang agenda 3, ini yang maksudnya Ibu tadi ya, penyebab masalahnya apa, pemecahannya apa ya. Jadi ini dapat menjadi kegiatan atau nanti akan menjadi rencana tindak lanjut. Kalaupun dia tidak bisa diselesaikan dalam 30 hari. Ini rencana kegiatan, unit kerja apa, isu yang diangkat apa, ya. Ini isu di atas terkait dengan agenda 3, artinya nanti penjelasannya yang bagaimana dengan agenda 3. Nah, ini yang tabel-tabel, lihat ya, Ibu perlihatkan ini tabelnya. Kalau sudah ada yang sudah bisa sampai di sini, 3, 4, 5 itu sebaiknya diberi garis supaya jelas ya mana tahapan-tahapannya.
Jadwal tentatif bisa per minggu untuk rancangan. Nanti dalam aktualisasi baru dia bisa per hari supaya tidak terlalu susah. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak susah, cuma 2 bab. Hanya 2 bab. Dan itu sudah mulai dibikin-bikin ya sayang ya. Sudah mulai dibikin-bikin, jangan ditunda. Ya. Jangan ditunda sehingga harus ya. Kenapa kalau di Palasa sana susah jaringan? Kalau di Palasan biasanya sering mati lampu. Oke, sering mati lampu ya. Ya. Oke, tapi jangan lupa ya ketemu mentor untuk pertemuan berikut tanggal 13 rencananya ya. 13 baru rencana ya. 13 rencananya itu harus wajib hukumnya ya, wajib hukumnya yang bilang ya sudah harus ketemu mentor untuk mengkonsultasikan. Jadi yang kita bicarakan sudah bukan lagi andai-andai. Isu ini saya angkat, tetapi sudah ada yang memperlihatkan ini loh analisis isunya, ini analisis penyebabnya, pakai tools yang mana ya. Setelah itu ini gagasan saya, ini rencana kegiatan-kegiatan saya. Sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi di tugas. Ya. Ada yang ingin tanya silahkan. Sudah jelas? Atau tambah bingung? Ya. Ini kalau tidak ada bertanya dua anunya ya. 2 urusan ya, silahkan Pak Warta. Sudah jelas atau tambah bingung? Silahkan Pak Warta. Terima kasih Ibu. Ini saya tanyakan masalah sebenarnya rencana mengganti kasus yang kamu angkat Ibu. Itu kan Ibu tadi Ibu bilang masalah risiko jatuh Ibu. Cuma masalahnya Bu. Itu cuma contoh ya. Boleh yang lainnya. Bukan wajib hukumnya. Gini Bu, masalahnya kita kan kalau ambil kasus kan harus didasari dengan data Ibu. Masalahnya kita mencari data ini Ibu. Masalahnya data kita data aktualnya itu kita agak kalau kejadian kasus jatuh ini kurang Bu masalahnya. Mungkin belum terinput di rumah sakit. Makanya apa kira-kira yang kita Bu? Atau begini, misalkan begini ya, pasien-pasien yang berisiko jatuh itu misalnya darah tinggi, contoh ya, yang pusing, itu berapa banyak pasien-pasien darah tinggi yang masuk? Ya? Berarti Ibu, kalau begitu kita bisa pakai laporan register Bu ya, laporan register pasien. Bagaimana kau mau pakai laporan apa? Kau mau pakai data apa yang mau dipakai kalau bukan data yang pasien-pasien yang masuk? Register Bu. Iya, bisa saja itu yang menjadi latar belakang bahwa yang masuk di UGD ini sekian yang berpenyakit ini, sekian yang penyakit ini, sekian yang penyakit ini, ya. Bisa kan itu jadi menjadi data sehingga yang berisiko jatuh jadi diceritamu dulu di awalnya bahwa yang berisiko jatuh itu pasien-pasien yang berpenyakit ini. Nah, baru cerita bahwa yang masuk di UGD itu pasien ini. Kan sudah ada kaitnya. Ya, sudah tersambung kan dia, ya? Ya. Bisa tidak maksudnya Ibu? Bisa dipahami? Siap. Bisa Bu. Oke, makasih Bu. Bisa juga yang lain, bukan hanya itu. Ini cuma salah satu contoh. Ya. Karena begini Bu, kalau contoh kasus yang lain Bu, karena teman-teman kita kan banyak 7 orang Bu, masalahnya ada yang lain sudah ngambil duluan, jadi saya yang belakangan grup ini makanya habisan judul. Iya. Habisan judul bisa banyak. Bisa saja itu yang Ibu bilang tadi itu. Keluhan pasien di UGD, pakai barcode tempel di depan di mana di tiap ranjang, di tiap depan ranjang ada barcode yang kita tempel. Yang bisa digunakan oleh pasien untuk membarcode itu untuk jadi di situ, tapi harus kita istilahnya siap ya. Jadi barcode untuk keluhan pasien. Jadi barcode untuk keluhan pelayanan. Barcode untuk apa yang kita mau di situ. Bisa saja kan begitu. Rata-rata kan sekarang sudah punya HP. Ya, Android lagi.
tidak istilahnya 1-2 saja yang tidak punya, ya. Rata-rata kan sudah punya Android, bisa men-scan barcode untuk mengisi. Tapi sebelum dipakai, di-scan dulu, dicoba dulu barcode itu oleh teman-teman, apa bisa berfungsi tidak. Jangan-jangan tidak berfungsi, nanti ditulis pasien, apa guna ini, tiada guna. Jangan sampai itu muncul ya. Oke. Ya, Ya, makasih, Bu. bisa juga kasus-kasus yang lain ya. Contoh Ibu katakan tadi ya, misalnya kita menggunakan tenaga-tenaga ahli yang untuk in-house training ya, menambah, tapi kita sebagai penggeraknya ya, bekerja sama dengan mana untuk apa ya. Misalnya di UGD juga itu penanganan kasus luka. Rata-rata kan kalau orang jatuh, orang apa itu kan masuk UGD. Buru-buru. Nah, bagaimana penanganan cepat ya kasus luka-luka tertentu ya, itu salah satu contoh ya. Bisa juga yang demikian, tinggal pilih yang mana yang paling di istilahnya yang sering ada kasusnya dan itu yang bisa diangkat ya. Banyak sih Bu, kalau ini juga masalah pemilahan sampah juga ada itu. Saya temukan memang pemilahan sampah medis dan kalau kita non-medis, perawat itu kan ya, kalau kita perawat ada kan begini, kalau kesehatan lingkungan kita punya keahlian, mungkin lebih ke situ tupoksi, kita Bu, ya, ambilnya sesuai tupoksi. ya. Tapi kalau kita Iya, perawat atau bidan, harus kita mau milah-milah sampah itu tidak baku sambung cerita dengan tugas dan Iya, fungsi Bu. kita. Harus connect itu urusan ya, harus connect. Jangan cuma asal-asal. Karena akan ditanya, bagaimana keterkaitan dengan tugas dan fungsimu? Ya, misalnya ada yang bertanya begitu Pak penguji. Coba ya. Dan kalau kita mengangkat apa yang menjadi tugas dan fungsi kita yang kita lihat ada masalah, itu pasti mentor akan senang. Wah, dia ini ya. Tapi kalau sudah tidak ada, boleh kita angkat ke atas yang lebih umum. Itu namanya lebih umum dia, ya. Persoalan sampah kan itu kita sudah angkat, lihat lebih atas bahwa ini jadi masalah. Dan itu harus terlihat gambar sebelum dan sesudah, ya. Harus ada foto before and after. Bahwa ini sebelum kau bikin apa-apa, ini sesudah kau membuat sesuatu, ya, tentang sampah itu. Ya, harus ada before and after-nya, tidak cuma cerita mati. Cuma cerita mati ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan. Silakan, kita masih punya waktu 4 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu bersyukur Ibu punya teman baru 10 ya. Ibu punya teman baru. Ya. Oke, Resen, Tresna silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya sedikit menambahkan mungkin Ibu yang saya punya yang sebelumnya. Untuk terkait isu Bu, untuk terkait isu, saya sempat kemarin konsul dengan mentor Ibu, dan kebetulan semua isu yang saya sampaikan ke beliau setuju. Istilahnya sekarang dia serahkan lagi kepada saya, yang mana saja. Mengambil yang mana? Iya, kayak gitu. Kemarin saya punya banyak, kalau untuk permasalahan sih, kalau mau saya lihat secara pengamatan, Bu, yang paling berpotensi itu sebenarnya kita belum ada di dinas itu, Bu, yang namanya local area network. Tapi itu setelah saya analisis dan saya itu butuh biaya lebih banyak. Jadi saya coba, ya itu butuh anggaran dan sebagainya. Ibu bilang kan ada. Janganlah kalau sampai merogoh kantong terlalu dalam. Dari segi, itu namanya merogoh kantong terlalu dalam. Kalau cuma di luar-luar masih boleh ya. Sudah Bu, kalau cuma beli kabel dan. Iya, baru dari segi bangunan juga Bu masih belum mendukung. Kita belum ada ruang server dan sebagainya. Kalau mau dibilang masalah, banyak masalah. Istilahnya seperti itu. Jadi setelah saya pikir-pikir lagi, saya turunkan lagi sedikit yang lebih spesifik. Pertama saya coba ajukan kira-kira seperti pengarsipan aset. Nah, kemudian yang kedua itu pencatatan seperti surat masuk keluar masih manual. Nah, namun setelah saya analisa semuanya itu, saya timbul sebuah ide itu digitalisasi secara keseluruhan. Jadi dengan adanya nanti ini Bu, kira-kira ini akan bisa memfasilitasi semua bidang. Jadi baik bidang asetnya bisa melakukan digitalisasi, kemudian juga di bidang-bidang lain dan bahkan di kepegawaian,
Sehingga nanti dan saya punya ide itu Bu, dia berbasis mobile, jadi istilahnya lebih efisien. Pimpinan. Kita semua Pimpinan bisa tahu dimanapun dia Ya. berada. dan juga Bu, kita tidak terpatok hanya pada pakai laptop saja. Biasa kan kita Oke, terkendala hanya iya, paham. ketika tidak ada laptop, tidak bisa by input seperti itu. Tapi kalau Oke. kita punya HP, kita mungkin bisa menggunakan kameranya. Misalnya ada surat masuk, kita tinggal foto, langsung upload ke aplikasi itu, didata dengan tanggal sekian masuknya. Kemudian dia masuk di kita bagi-bagi nanti kayak grup begitu, dan seperti dia punya hak akses ke kepegawaian. Ini hak aksesnya ke bidang lain. Ya. Nanti begitu pada saat pencarian nanti mereka bisa login dengan apa user mereka masing-masing seperti itu untuk pencarian. Karena kenapa? Karena kenapa selama ini saya pengamatan di sana, saya jujur waktu saya ditempatkan di sana, Bu, saya tidak langsung ke bidang saya justru ditempatkan ke keuangan, di program dan keuangan. Di program dan keuangan itu Bu, saya beradaptasi di sana dengan hal-hal baru. Salah satunya penyusunan Renstra, dan waktu kemarin saya ditugaskan untuk melakukan pendataan SPIP, Bu. Nah, itu saya pribadi mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data waktu itu. Selama ini data untuk apalagi itu SPIP. Di mana-mana itu urusan begitu jadi masalah. Butuh data itu, Bu, butuh data. Kalau kita tidak mampu mengumpulkan data, kita punya peringkat itu istilahnya tidak sampai ke A. Hanya jadi ini yang dibilang bagaimana kita membangun data itu. Tetapi ingat ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, inilah kesempatanmu menunjukkan kepada dunia, walaupun saya CPNS, saya anak milenial loh. Jadi tunjukkan kepada dunia dengan dukungan mentor. Kenapa Ibu bilang harus ketemu mentor? Harus ada dukungan mentor supaya ini bisa berjalan dengan baik, teman-teman lain bisa melihatmu dengan mata yang tidak hanya orang Manado bilang agak miring, ya, tapi melihat dengan baik, ya. Harus ada dukungan mentor. Mentor harus mendukungmu dengan baik. Dan inilah kesempatanmu memperlihatkan kepada dunia bahwa saya loh orang terpilih, ya, lulus menjadi CPNS karena saya memang punya kualitas, ya. Saya berkualitas, tunjukkan kepada dunia, kepada tempatmu berada. Dan tapi ingat, jangan terlalu merogoh kantong terlalu dalam. Ingat ya, masalah biaya, waktu harus menjadi lebih efisien, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikut. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sudah boleh pamit duluan? Belum? Jangan dulu. Oh, tinggal ya. Sebentar Pak, sebentar. Aku tunggu Pak Bahan, aku tunggu. Rupanya langsung bagi amplop ini. Mantap itu kalau langsung bagi amplop. Terima kasih. Evaluator. Terima kasih. Mohon pamit. Silakan. Jangan dulu. Kalau Ibu Stinja sudah pamit, saya juga pamit ya. Saya juga pamit. Oh iya. Berarti Pak Wahab yang tinggal Pak menerima laporan peserta. Oh iya, saya tunggu bawah. Saya tunggu bawah. Siap. Iya, terima kasih banyak. Ya. Iya, terima kasih buat Widya Suara hari ini, buat Pak Wahab, buat Pak Bahrun, Pak Abu Bakar, dan Ibu Stince. Kita beri aplausan dulu semuanya. Ya, buat yang untuk laporan. Terima kasih Ibu. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Materi pembelajaran coaching agenda hari ini telah selesai. Laporan selesai. Terima kasih, laporan diterima dan diakhiri dengan doa. Laksanakan. Mengakhiri materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Iya, terima kasih. Materi hari ini selesai.
Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa absen. Iya, Pak. untuk Absen. peserta yang kelompok 2 Link absen. bisa nanti dibuat grup, diundang Pak Bahrun sama saya sendiri. Yang untuk kelompok 2 ya. Semua kelompok. Oke, Untuk saya peserta, maksudnya yang sudah dibagi tadi kelompoknya itu tetap sampai seminar berlangsung dan masing-masing mengundang kelompok coachnya dan evaluatornya. Misalnya macam saya kelompok 2, saya sama Pak Bahrun. Bisa dikoordinasikan dengan ketua kelompok, misalnya kelompok 2. Ya, bikin grup sendiri. Oke. Grup WA. Memudahkan Tadi kasih. sampai baru. Oke, makasih. Saya live duluan ya. Oke, mohon live ya. Oke, Pak Wahab. Saya ikut. Iya, Pak Abu. Terima kasih. Oke. Tabe. Iya. Yang recording boleh distopkan. Ya, untuk pesertanya jangan sampai lupa dilihat lagi jadwal sampai bertemu di hari Sabtu. Lupa tadi sampai saya sampaikan. Absen jangan lupa ya, absen.